Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanita Aldriantika, nomor absen 17 dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri Kerjo. Di video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai kritik dan isai. Ada 5 poin penting yang ingin saya sampaikan di video ini. Yang pertama, pengertian kritik dan isai. Yang kedua, ciri-ciri kritik dan isai. Yang ketiga, struktur kritik dan isai. Yang keempat, contoh kritik sastra. Dan yang terakhir, contoh isai. Apa sih kritik itu? Ada yang tahu nggak? Kritik adalah salah satu cabang ilmu sastra untuk menghakimi suatu karya sastra. Selain untuk menghakimi suatu karya sastra, kritik sastra juga memiliki fungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara luas. Kritik sastra biasanya dihasilkan oleh kritikus sastra. Sedangkan isai adalah karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Materi yang kedua, ciri-ciri kritik. Dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, memberi pandangan terhadap hasil karya. Yang kedua, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Yang ketiga, mempertimbangkan dan bersifat objektif atau tidak berprasangka. Yang keempat, memberikan alternatif, perbaikan atau penyempurnaan. Dan yang terakhir, memberikan pertimbangan baik dan buruk atau kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan ciri-ciri isai, yang pertama, berbentuk prosa dan memiliki gaya bahasa. Yang kedua, singkat dan dapat dibaca dalam waktu 2 jam secara santai. Yang ketiga, selalu tidak utuh. Yang keempat, memenuhi kebutuhan penulis. Yang kelima, atau yang terakhir, mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Materi yang ketiga yaitu struktur kritik sastra dan isai. Ada yang tahu nggak struktur kritik sastra dan isai dibedakan menjadi berapa? Nah, struktur kritik sastra dan isai dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Dan yang terakhir, reiternasi. Apa sih pernyataan pendapat itu? Pernyataan pendapat dalam isai menyajikan pandangan penulis terhadap objek yang disoroti. Selanjutnya, argumentasi. Argumen atau pendapat yang disajikan berupa alasan yang logis serta bersifat subjektif. Yang ketiga, reiternasi atau penegasan ulang. Dalam isai juga berupa ringkasan atau pengulangan kembali hal yang sudah disampaikan dan menjadi penegasan dari bagian argumentasi. Materi yang keempat yaitu contoh kritik sastra. Berikutnya adalah kritik pada novel Bumi karangan Terelie. Bumi merupakan sebuah novel fantasi yang ada seriesnya atau difilmkan. Mengisahkan tentang anak yang dapat menghilang bernama Raib. Raib dan kedua temannya memasuki dunia baru bernama Klan Bulan, yang merupakan dunia paralel tempat Raib berasal. Kelemahannya adalah terletak pada ending cerita yang sedikit memaksa. Bukankah seharusnya ending cerita itu diselesaikan oleh tokoh utama? Ya, itu si Raib. Kelebihannya adalah Terelie mampu memberikan cerita menarik dan pengetahuan baru lewat novel Bumi. Materi terakhir mengenai contoh esai yang berjudul Pemuda Agen Pembaharuan dalam Bingkai Politik. Pemuda saat ini seakan begitu antipati dengan politik. Bagaimana tidak? Mindset mereka tentang politik telah sangat negatif. Apalagi ditambah dengan pengaruh peran media yang selalu menyajikan praktik-praktik politik dalam negeri yang penuh intrik dan kesan negatif. Hal inilah yang menyebabkan pemuda menjauh dan menarik diri dari ranah politik. Mereka menganggap politik adalah sebuah virus mematikan yang harus dijauhi kapanpun dan dimanapun, membuat pemuda menjadi orang-orang yang anti politik. Para pemuda anti politik ini dapat kita lihat jelas-jelas ketika pemilihan
baik pemilihan umum maupun daerah. Banyaknya rakyat yang memilih golput atau golongan putih, dan sebagian besarnya adalah dari tokoh pemuda. Nah, segitu dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.